Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. طيب يا أبناء الطلبة، نحن قد تعلمنا في الأسبوع الماضي عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى عدنان. طيب وكذلك قد تعلمنا عن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، عن 4 أكبر أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ أولا قصي. قصي. قد تعلمنا 4 أكبر أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. الأول هو أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قد تعلمنا؟ ممتاز. الأول هو قصي. نعم. والثاني من بعد قصي؟ ممتاز. عبد مناف. وبعد عبد مناف نعم هشام. وبعد هشام ممتاز عبد المطلب. هم الذين قد تعلمنا عن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم في الأسبوع الماضي، ألا وهو قصي، عبد مناف، هشام، وكذلك عبد المطلب. والآن سوف نتعلم اليوم عن حادثة الفيل، tentang perang fil. ولكن قبل أن نصل إلى هذا الموضوع سوف نتعلم أولا أما سر اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيلة ذات مكانة. طيب افتحوا أولا كتبكم صفحة 31. يا أبناء الطلبة، ما سر اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيلة ذات مكانة؟ طيب أولا لعل من الحكمة في ذلك أن تكون دعوته إلى المساواة والعدل قائمة على أسس ثابتة، وليست رد فعل لحالة نفسية أو مكانة اجتماعية. فلو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم في هذا النسب الرفيع لوجدنا من يقول إن محمدا إنما يطالب بما افتقده ليرد اعتباره الاجتماعي. ولقد رأينا كثيرا من الدعوات المنحرفة الباطلة كانت دعوتهم صدى لواقع سيء لما عاشوا. فمثلا المركزية الملحدة دعا إليها رجل عاش منبوذا في المجتمع، فأراد رد الاعتبار لنفسه بهذه الدعوة التي تواجه الرأسمالية
التي افتقدها في حياته. طيب، أولا لعل من الحكمة في ذلك hikmah dari dipilihnya Nabi Muhammad SAW terlahir wulida min hadhihi al-qabilati min hadhihi a'zam al-qabail. Jadi terpilihnya Nabi Muhammad hikmah dari terpilihnya Nabi Muhammad SAW terlahir dari kabilah yang mulia ini, mudah-mudahan antakuna da'watuhu ila musawati wal 'adl qa'imatan ala ususin thabita. Jadi agar dakwahnya beliau kepada persamaan derajat dan juga keadilan, dakwahnya Nabi Muhammad SAW atas persamaan derajat dan juga keadilan, qa'imatan ala ususin thabita, terbangun di atas landasan yang kokoh, yang kuat, thabitah, qawiyah. وليست رد فعل لحالة نفسية أو مكانة اجتماعية. Bukan semata-mata berdasarkan derajat kedudukan atau status sosialnya saja, bukan berdasarkan status sosial atau kedudukan saja. Jadi walaupun Nabi Muhammad SAW laisat min tilkal qabilah, jadi walaupun Nabi Muhammad SAW itu bukan dari kabilah yang terpandang itu, maka Nabi Muhammad SAW itu telah memiliki status sosial yang sangat terpandang, walaupun beliau tidak dilahirkan dari nasab atau dari kabilah yang terpandang. Di sini al-muallif qala falau lam yakun Az-Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid berkata dalam kitabnya, falau lam yakun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hadzal nasab ar-rafi'. Jadi walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlahir bukan dari nasab yang mulia ini, lawajadna man yaqul, bisa jadi akan ada yang mengatakan inna Muhammadan innama yutalibu bima iftaqadahu. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW akan ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu hanya mencari apa yang tidak ada dalam dirinya, atau hanya mencari apa yang sudah hilang dari dirinya, yaitu apa? Liyarad ta'tibar al-ijtimai, untuk mengembalikan atau membalas status sosialnya, untuk mengembalikan kembali status sosialnya atau kedudukannya sebagai orang yang mulia. Padahal tidak seperti itu. Padahal kebalikannya, walaupun Nabi Muhammad SAW itu bukan dari kabilah yang terpandang, Nabi Muhammad SAW itu sudah memiliki kemuliaan atau status sosial yang tinggi. Ya. Famathalan al-markisiyatul mulahadah da'a ilaiha rajulun 'asha mawjudan fil mujtama'. Seperti contohnya apa? Ideologi Marxisme. Jadi contohnya ideologi Marxisme itu da'a ilaiha rajulun 'asha mawjudan fil mujtama'. Jadi pembelajaran ideologi Marxisme ini dipelopori oleh orang 'asha mawjudan fil mujtama', oleh orang yang terbuang, yang hidupnya terbuang di dalam masyarakat. فأراد رد الاعتبار لنفسه بهذه الدعوة التي تواجه الرأسمالية التي افتقدها في حياته. Jadi هذا هو من أسباب اختار الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد من قبيلة ذات makana. Jadi ini adalah salah satu sebab mengapa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di atas kabilah yang terpandang, agar apa? Agar
dakwahnya Nabi Muhammad atas kesamaan derajat, atas keadilan itu lancar, berdiri di atas fondasi yang kuat. Jadi karena Nabi Muhammad ada pada kabilah yang terpandang, jadi lebih mudah Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan persamaan derajat dan keadilan pada khalayak masyarakat yang lain. Itu adalah salah satu min asbab akhtar Allah Subhanahu wa taala nabiyana min qabilati dzat makana. Baik. Thaniyan, yang kedua, anna al-arab kanat ta'rifu nasabahu wa asalatahu fala tajidu 'adadatan fil indiwa'i tahta liwa'ihi wa lana an natasawwara dhuhur shakhsin min al-mawali baina hadhihi al-qabail. Jadi anna al-arab kanat ta'rifu nasabahu wa asalatahu. Jadi orang-orang Arab itu benar-benar mengetahui, benar-benar mengenal nasabnya Nabi Muhammad SAW dan juga keautentikan atau keaslian dari nasabnya Nabi Muhammad SAW, yaitu min qabilah Quraisy. Fala tajidu 'adadatan fil indiwa'i tahta liwa'ihi. Maka tidak ada alasan mereka keberatan atas untuk bergabung di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. لأن محمد صلى الله عليه وسلم منهم ليس من قبيلة أخرى. Karena Nabi Muhammad SAW itu dari kabilah mereka, yaitu kabilah Quraisy. Jadi apa alasan mereka untuk menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad SAW itu bukan dari kabilah yang lain, bal huwa min afdal minhum. Bahkan mereka juga tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terbaik ada pada kabilahnya. Jadi nggak ada alasan mereka menolak. Seharusnya itu nggak ada alasan mereka untuk menolak bergabung di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walana an natasawwara dhuhur shakhsin min al-mawali baina hadhihi al-qabail. Seperti itu hikmah yang kedua. Wulida Nabi Muhammad SAW min qabilati dzat fi makanah. Tayyib. Thalitha anna kaun Rasul sallallahu alaihi wasallam min qabilati dzat makanatin ya'udu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam bil himayati wan nusrah. Ya, fakta bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari kabilah yang mulia ini. Hikmahnya apa beliau ada pada kabilah yang mulia ini? Ya'udu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam bil himayati wan nusrah. Jadi faktanya ini akan mendatangkan kepada beliau itu dampak-dampak positif, ya. Jadi kabilah-kabilah yang mulia ini kedepannya itu akan membela dan mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan juga an-nusrah, yaitu perjuangannya. Walaqad waqafat qabilatu Rasul sallallahu alaihi wasallam mawaqif thayyibatin fi himayatihi, ya. Dan kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita tahu, qad arafna anna hadhihi al-qabilah allati waqafat mawaqif thayyibah fi himayatihi, yaitu kabilah ini yang pada saat itu melindungi Nabi Muhammad SAW dari gangguan kabilah-kabilah yang lain. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diusik oleh kabilah-kabilah yang lain,
kabilah Nabi Muhammad SAW inilah, yaitu Bani Hashim, ya, yang pada saat itu diketuai oleh Abu Thalib. Kabilah inilah yang kabilah Nabi Muhammad SAW inilah yang melindungi beliau. Kama annahum dakhalu ma'asya wa lamma hawala kuffar Quraisy qatalahu kana min al-aqabat allati yahkum qabilatan. Baik, ya. Jadi yang telah Ustaz bilang tadi, jadi pada saat kabilah-kabilah lain ini ingin menghancurkan dakwah Nabi Muhammad SAW, kabilah Nabi Muhammad, kabilah Bani Hashim inilah yang melindungi Nabi Muhammad tatkala itu, ya. Jadi seperti yang kita juga tahu bahwasannya Islamnya Hamzah itu karena apa? Karena mendengar bahwasannya bahwa keponakannya itu dicemooh atau diejek oleh kabilah-kabilah lain, dimusuhi oleh kabilah-kabilah lain, dakwahnya dibenci oleh kabilah-kabilah lain. Saat itulah Hamzah mensyiarkan kepada mereka bahwasannya kabilah Nabi Muhammad SAW, keponakannya beliau itu mendakwahkan kepada kebenaran. Dan itu pada saat itu Hamzah belum masuk Islam, tapi setelah mendengarnya Nabi Muhammad SAW dilecehkan atau dibenci dakwahnya beliau kepada oleh kabilah-kabilah lain itu, Hamzah langsung menciarkan bahwasannya dia masuk Islam. Jadi Islamnya Hamzah itu karena apa? Karena kemuliaan nasabnya Nabi Muhammad SAW dan juga kemuliaan kabilahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kabilah Bani Hashim. طيب إلى هنا هذا هي ثلاث من حكم اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلة ذات مكانة. Jadi ini adalah 3 dari sebab-sebab sebab-sebab dipilihnya Nabi Muhammad SAW ada pada kabilah yang sangat mulia. ننظر إلى الصفحة. طيب يا أحباب، هذه من حكم ما سر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة ذات مكان. هذه هي الخلاصة، rangkuman dari masalah dari terpilihnya Nabi Muhammad SAW itu hidup dari kabilah Dzat Makanan, kabilah yang sangat mulia. Salah ini 3 rangkuman dari kitab tadi. Awal, an takuna da'watuhu ila al-musawati wal 'adl qa'imatan 'ala usul thabitah. Karena beliau itu ada pada fondasi yang sangat kokoh, usul thabitah, usul qawiyah. Ada pada fondasi, berdiri pada fondasi yang kokoh, yaitu di atas kabilah yang mulia ini. Jadi itu sangat memudahkan beliau untuk berdakwah kepada persamaan derajat dan juga keadilan. Itu hikmah yang pertama. Al-thani, anna al-Araba kanat ta'rifu nasabahu wa salatahu. Jadi yang kedua itu karena apa? Bangsa Arab ini karena telah mengenal nasabnya beliau dan juga isolatahu dan juga keautentikan atau keaslian dari nasabnya Nabi Muhammad SAW. Keaslian bahwasanya Nabi Muhammad itu wulida min qabilah Dzat Makanan. Jadi itu tidak ada alasan mereka untuk tidak ikut kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW, karena mereka pun sudah tahu bahwa nasabnya beliau dan keautentikan qabilah tersebut ada pada diri Nabi Muhammad SAW. وثالثا أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيلة ذات مكانة يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم بالحماية والنصرة. Ya,
Jadi yang ketiga itu fakta bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dari kabilah yang mulia, terpandang. Yaqulu ala Rasul, itu akan berdampak positif kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka kabilah-kabilah lain itu yang bukan termasuk kabilah Nabi Muhammad yang akan akan mendengar dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu, yaqulu ala Rasul, akan kembali kepada Rasul bil himayati wa nusra, akan kembali kepada Rasul untuk membela dakwahnya Nabi dan juga membela perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk mensyiarkan agamanya, yaitu Islam. Jadi itu adalah salah min hikami masar ikhtiyar Nabi min qabilati dzati makana. Itu adalah 3 hikmah yang terbesar kenapa Nabi Muhammad SAW dipilih lahir di tengah kabilah yang sangat mulia dan yang sangat terpandang di antara kabilah-kabilah yang lain. Tayyib. هذا ما استطيع قوله في هذه الفرصة الطيبة وفي هذا اليوم المبارك. لا تنسى اجتهدوا في الدراسة وراجعوا الدرس في بيوتكم، وكذلك راجعوا القرآن الكريم. ونختتم بهذا القول بدعاء كفارة المجلس. السلام عليكم ورحمة الله